Audiobook Financial Revolution. Audiobook Financial Revolution bersama Tung Desem Waringin, eksklusif Indonesia and Tony Robbins, Authorized Consultant. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan selamat kepada Anda yang telah memilih kaset ini dan mendengarkan kaset ini. Karena Anda termasuk 3% orang yang take action. Saya mengucapkan selamat karena apa? Karena di dunia begitu banyaknya orang ingin sekali berubah, tapi mereka hanya ingin saja, tidak pernah take action. Anda termasuk 3% orang yang teratas karena Anda sudah take action, sudah membeli kaset ini, dan sudah mulai mau mendengarkan kaset ini. Anda termasuk orang luar biasa. Tahukah Anda bahwa ternyata 1% orang di dunia itu menguasai 50% uang beredar, dan 5% orang di dunia menguasai 90% uang beredar. Saya pernah bekerja di satu bank swasta yang terbesar di Indonesia saat itu. Pada waktu saya short, saya ambil 1% top nasabah saya, ternyata menguasainya bukan hanya 50%, menguasainya 70% uang yang ada di bank saya tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau uang di dunia kita bagi rata, apa yang terjadi? Kita ambil dah, kita bagi rata. Itu yang menyedihkan, ternyata menurut Marshall Silver di bukunya Profit, Power, and Passion, bahwa 1% orang yang menguasai uang, 50% uang beredar di dunia ini, kemudian kalau dibagi rata kepada uangnya dah, diambil semua kemudian dibagi rata kepada semua orang di dunia, ternyata apa yang terjadi? Yang menyedihkan adalah dalam waktu 5 tahun, uang tadi akan kembali kepada komposisi yang semula. Hanya 1% orang yang akan menguasai 50% uang yang ada di tadi. Nah, apa yang membedakan antara 1% orang yang menguasai 50% ini, atau 5% yang menguasai 90%, dibandingkan dengan 95% orang di dunia yang terus berebut dengan 10% uang yang beredar di dunia? Ternyata yang membedakan begini, ketika uang tadi dibagi rata kepada mereka semua, orang-orang yang 95% orang yang menguasai 10% ini, begitu dia terima uang rata, yang membedakan mereka adalah mereka bertanya kepada diri sendiri, mau saya pakai apa ya? Enaknya untuk beli apa ya? Mendadak mereka konsumtif. Tapi yang 1% yang menguasai 50%, atau yang 5% tadi yang ternyata menguasai 90% uang yang beredar, begitu mereka terima uang, mereka akan tanya kepada diri sendiri, akan saya apakan ya uang ini, supaya uang ini berkembang biak menjadi lebih banyak lagi. Ini yang membedakan. Dunia berubah, cara cari uang juga berubah. Nah, dalam bab-bab berikut ini, kita akan belajar bagaimana kita bisa mendapatkan uang dengan cara yang lebih cepat dan halal, dan akhirnya aman juga. Jadi kaya secara cepat, halal, dan aman. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana orang bisa kaya dengan cepat, halal, juga aman, saya akan sampaikan dulu kenapa kok orang tidak menjadi kaya. Ini ada beberapa, kalau saya simpulkan sebenarnya ada 11, saya saringkan dalam kesempatan ini, saya saringkan hanya 3. Kenapa orang tidak menjadi kaya? 1, karena orang tadi tidak mempunyai tujuan untuk menjadi kaya. Selesai. Kalau kita tidak mempunyai tujuan jadi kaya, ya sudah, kita tidak akan bertambah jadi kaya. Yang kedua, orang mempunyai keyakinan yang salah tentang kekayaan. Atau mereka tidak mempunyai keyakinan bagaimana dia bisa jadi kaya. Jadi kesalahannya di keyakinan. Yang ketiga, mereka melakukan tindakan yang salah atau tindakan yang berbeda dari orang-orang yang bisa menjadi kaya. Oke, nah sekarang saya bahas satu persatu. Kalau kita kepengen kaya gitu ya, sudah pasti bahwa ini tujuan kita harus punya. Karena kalau orang tidak punya tujuan, celaka. Bahwa tujuan ini ibaratnya seperti kita pada waktu kita mau tidur, kita katakan kepada diri kita sendiri, besok saya mau bangun jam 5 pagi. Apa yang terjadi? Ternyata besok pagi jam 5 kita benar-benar bangun tanpa melihat jam. Begitu jam 5, kita langsung bangun. Kok bisa? Betul sekali, karena subconscious kita akan bekerja. Tanpa melihat jam, kita tahu-tahu bangun jam 5. Nah, kalau kita tidak menentukan tujuan, dan kalau kita menentukan tujuannya salah, contohnya, besok saya mau bangun ya sepagi mungkin lah. Apa yang terjadi? Ya akibatnya kita ada 2 reaksi. Betul sekali. Satu reaksi otak kita mengabaikan, ini yang ngasih perintah nih goblok nih. Nah kalau goblok seperti begini ya tidak usah diturutin lah. Apa yang terjadi? Jam 8 kita jadi terlambat. Nah demikian juga reaksi otak yang kedua, bahwa ternyata kita pada waktu kita mengatakan, oke, kita mau bangun sepagi mungkin, reaksi kita yang kedua adalah otak kita menganggap serius sekali. Apa yang terjadi? Jam 1 pagi kita bangun, jam 1 lebih 10 kita bangun lagi, jam 1 lebih 20 kita bangun lagi, akibatnya kita tidak bisa tidur. Jadi kalau kita hidup tidak mempunyai tujuan, apa yang terjadi? Ya kita tidak akan kemana-mana.
Jadi nomor satu, ketika orang tidak mempunyai tujuan, banyak sekali risikonya. Percaya tidak bahwa otak kita akan selalu mengejar tujuan. Entah itu tujuan kita sendiri atau tujuan orang lain. Kemudian yang kedua, keyakinan yang saling bertabrakan. Nah, kalau keyakinan yang saling bertabrakan ini, kita akan membuat kita jadi bingung. Di banyak seminar saya di Financial Revolution, saya minta orang untuk menulis keyakinan apa yang pernah kamu dengar. Pernah dengar aja lah, kata-kata yang pernah dengar. Tanpa sadarkan mempengaruhi kita, tanpa sadarkan menjadi keyakinan kita di bawah sadar. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah, kalau kita mempunyai kebatinan di dalam hati kita, keyakinan kita, menganggap bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, apa yang terjadi? Kita akan sangat-sangat sulit untuk menjadi kaya. Karena kita tidak mau jadi jahat. Kemudian yang ketiga, bagaimana jurus tetap miskin gitu ya? Yaitu adalah melakukan tindakan yang salah atau belajar kepada orang yang salah. Nah, rata-rata dari kita, kembali lagi, menurut survei begitu ya, menurut survei dari Gallup Internasional, disurvei dari sekian ribu orang. Kemudian ternyata setelah diikuti dari umur 30 sampai umur 65 tahun. Ternyata persentasenya begini, 54% itu tergantung kepada yayasan atau tergantung kepada saudaranya. Setelah dia mencapai umur 65 tahun, kehidupannya dia jadi susah, akhirnya dia tergantung dari orang lain. Atau dari negara ataupun dari manapun. Kemudian 36% ternyata mati duluan sebelum sampai umur 65. Kemudian 5% itu terpaksa masih harus bekerja untuk supaya bisa makan. Hanya ada 4% yang financially independent. Atau 4% ini dia bebas secara keuangan. Belum financially freedom, tapi financially independent. Maksudnya apa? Financially independent adalah orang tadi tidak perlu bekerja. Dia bisa bertahan hidup dengan gayanya dia. Yang belum mewah-mewah benar, tapi gayanya dia. Kini dan sepanjang masa. Itu financially independent. Hanya satu yang kaya raya atau financially freedom. Maksudnya financially freedom itu apa? Orang tadi tanpa harus bekerja, dia sudah mendapatkan passive income. Maksudnya passive income itu bukan active income. Jadi dia tidur pun dapat uang yang cukup untuk membiayai gaya hidup yang dia inginkan. Bukan yang sekarang. Dia ingin apa, dia bisa. Ingin apa, bisa. Hanya 1%. Nah, kalau kita tanya, biasanya kalau kita tanya tentang investasi keuangan atau belajar tentang keuangan, biasanya kita tanya atau belajarnya kepada siapa? Kepada istri kita, kepada suami kita, kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada siapapun. Silahkan, boleh. Tapi kalau kita belajarnya kepada orang yang 95% tadi, yang bukan yang 4% financial independent atau 1% yang kaya raya tadi, kita nekat belajarnya kepada yang 95%, apa yang terjadi? Ya, persentasenya akan nambah jadi 96%. Diri kita nambah di sana gitu ya. Tapi pertanyaan saya, apakah kalau kita belajar kepada yang top 5% tadi, pasti berhasil? Belum tentu, tapi lumayan. Tapi kalau kita ngotot belajar kepada yang 95% yang tidak berhasil tadi, digaransi tidak berhasil gitu ya. Nah, oleh karena itu, kita harus belajar kepada orang yang tepat untuk melakukan tindakan yang tepat. Nah, kalau kita belajar kepada orang yang salah, tanyalah terus kepada yang orang salah. Itu salah satunya. Banyak orang belajar investasi, tanya kepada orang yang lain yang ternyata sangat-sangat sebetulnya tidak kompeten di bidangnya. Apa yang terjadi? Ya, kita akan tetap miskin. Banyak orang mau investasi tapi nanyanya kepada orang yang salah. Kalau orang investasi nanyanya kepada orang yang salah, ya investasinya jadi investasi salah. Mungkin jadi benar tapi persentasinya jadi kecil sekali. Nah, kalau tanya kepada yang sudah benar-benar kompeten sekali, persentase kita, kemungkinan berhasil kita jadi lebih besar. Jadi salah satu resepnya kalau kita kepingin tetap miskin, tanyalah kepada orang yang salah. Lakukanlah tindakan-tindakan yang salah. Pelajarilah strategi-strategi yang salah. Jadi karena tanya, belajar, dan tindakan ini salah, hasilnya salah dan kita tetap miskin. Nah, sekarang bagaimana jurusnya? Bagaimana semua orang bisa kaya raya gitu ya? Memang betul bagaimana kenapa orang tidak kaya tadi bisa kita balik langsung kita bisa kaya. Tapi kita harus perhatian dulu. Berapapun penghasilan kita, kalau mau jelas sekali aturan main untuk bagaimana akhirnya orang bisa kaya raya atau akhirnya orang bisa punya passive income. Maksudnya pasif, kembali lagi, kita tidur pun punya income yang cukup untuk membiayai gaya hidup yang kita inginkan. Sebenarnya jurusnya sederhana. Silakan dicatat, perlu tertulis. Dengan tertulis kita akan jauh lebih ingat. Jurusnya sebenarnya sederhana, yaitu adalah mengeluarkan lebih sedikit daripada yang diterima dan menginvestasikan selisihnya. Kemudian kita investasikan ulang hasilnya untuk pertumbuhan bunga berbunga sampai kita mencapai investasi dalam satu jumlah yang masif yang dimana hasilnya cukup untuk membiayai gaya hidup kita.
Jadi bagaimana kita harus mengeluarkan lebih sedikit daripada yang diterima dan menginvestasikan selisihnya dan menginvestasikan ulang tadi hasilnya dari selisihnya yang tadi untuk pertumbuhan bunga berbunga sehingga kita mencapai satu investasi dalam jumlah yang masif sehingga investasi yang masif tadi menghasilkan satu bunga atau satu hasil yang cukup untuk membiayai gaya hidup kita dengan atau tanpa kita terlibat di dalamnya. Sebenarnya ilmunya yang sangat-sangat sederhana untuk bagaimana kita bisa kaya. Nah kemudian kalau dalam ilmu science of getting rich, bagaimana secara ilmiah kita bisa menjadi kaya raya? Sebenarnya science of getting rich, orang yang kaya atau science of getting success, atau science of getting promotion, science of getting what we want, secara ilmiah, sebetulnya bisa disimpulkan hanya dengan 3 saja. Orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang apapun gitu, yang mencapai dari impiannya dia, bergerak dari tidak kaya menjadi kaya, orang yang tidak sukses menjadi sukses, ada pergerakan, ada perubahan tadi. Sebenarnya resepnya hanya 3 ini. Satu adalah orang tadi think in the certain way, berpikir dengan cara tertentu. Kemudian yang kedua, feel in the certain way. Yang ketiga, act in the certain way. Bahwa apapun di dunia, akan dijelaskan satu persatu, apapun di dunia yang kita mulai adalah dari think. Jadi apapun yang di dunia ini, kalau misalnya ada air condition, ada handphone kita, ada televisi yang akhirnya jadi tipis, ada pesawat luar angkasa, ada gedung, semua yang kita pakai, semua yang ada di lingkungan gini, tadinya tidak ada. Kok bisa ada? Karena tadi ada satu orang atau banyak orang yang think in the certain way. Think in the certain way ini bagaimana? Kalau kita mau sukses dan luar biasa, kita harus mempunyai satu goal, tujuan. Kita think, oke, saya maunya ini. Dan dia bisa bayangkan secara detail. Contohnya, Akio Morita, pemilik Sony. Ketika dia datang di research and development-nya, dia bawa ide dengan bunyinya begini. Saya mau membuat tape sebesar ini. Tape recorder sebesar ini. Lebarnya 10 cm, panjangnya 12 cm, tebalnya cuma 2 cm. Saya mau segini. Bagian riset and development-nya bilang, wah tidak mungkin Pak, ini mana bisa, tidak bisa. Oke, dia jawab, find the way or create new one. Cari caranya atau ciptakan sendiri caranya. Pokoknya saya mau begini. Karena ada orang yang berani dengan fix, dia mau persis detailnya seperti ini. Akhirnya terjadi. Jadi salah satu tujuannya kembali lagi, kalau kita think in the certain way itu adalah kita harus memikirkan secara detail. Fokus kepada hal yang kita inginkan. Nah kalau kita tidak cukup jelas dan tidak cukup sering untuk mengulangi apa yang kita impikan, goal kita akan jadi buram dan kita akan jadi loyo. Jadi tugas kita think in the certain way, bahwa kita sebetulnya sampai boleh dikatakan kalau kita bisa tidur, makan, pun di belakang kita bayangkan impian kita gitu ya. Itu akan mempermudah kita untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Di seminar saya gitu ya, seringkali saya ajarkan orang untuk merubah pikirannya dari yang kondisinya sekarang dengan menggunakan satu Swiss pattern. Maksudnya Swiss pattern itu apa? Bayangan kondisi kita sekarang yang mungkin tidak kita inginkan. Entah misalnya rumah kita yang jelek, mobil kita yang jelek, atau rekening kita yang ceritanya tinggal 20.000 padahal masih tanggal muda, misalnya begitu ya. Nah, kita yang tidak ingin seperti itu, bagaimana kita rubah? Tangan kiri kita di depan mata kita, kemudian kita bayangkan yang kondisi sekarang. Kemudian tangan kiri ini kita akan tabrak dengan tangan kanan kita gitu ya, dari bawah kita akan tembuskan ke atas, wus, piar begitu ya. Kemudian gambar yang tidak kita inginkan tadi pecah, langsung kita tangan kanan di depan mata, langsung kita bayangkan sesuatu hal yang sangat kita inginkan, rumah yang kita inginkan secara detail, mobil yang kita inginkan, jumlah rekening yang ada di jumlah rupiah atau jumlah angka yang ada di rekening kita. Apa yang terjadi? Dari survei saya, pada waktu saya minta orang membayangkan dari 20.000 rupiah, wus, piar, langsung 20.000 rupiahnya pecah-pecah, langsung tampak di depan mata kita, rekening kita sebesar 10 miliar. Ternyata 80% tidak bisa membayangkan angka 10 miliar, atau sangat-sangat kesulitan membayangkan angka 10 miliar masuk di dalam rekeningnya dia. Nah pertanyaannya, kalau membayangkan pun tidak bisa, bagaimana kita bisa dapat? Saya sendiri secara pribadi pertama kali untuk biar bayangkan 10 miliar sulit setengah mati begitu ya. Tapi begitu sampai akhirnya saya ambil buku tabungan saya, dan kemudian pada waktu buku tabungan saya tulis angkanya dengan ballpointnya 10000000 dan 000. Saya pandangin terus. Dan bahkan saya tulis begitu besarnya di papan tulis. Sebelum tidur, sebelum turun dari ranjang, selalu saya lihat apa yang saya impikan begitu ya. Pertama kali angkanya belum sebesar itu gitu ya, masih ada yang lebih kecil. Nah tapi dalam hal ini pada waktu saya mulai bisa membayangkan dengan jelas di kepala saya, mendadak saya temukan peluang-peluangnya.
Masih ingat? Kalau kita mau bangun jam 5 pagi mendadak kita, tahu-tahu jam 5 pagi bangun. Demikian juga ini, mendadak subconscious kita menemukan peluangnya. Ini peluangnya. Oh, ini peluangnya. Saya harus melakukan ini, saya harus belajar kepada ini. Mendadak peluangnya karena saya bisa bayangkan dengan sangat jelas yang saya mauin. Nah, sebetulnya cara Swiss pattern ini pada yang tidak kita inginkan kemudian biar jadilah yang kita inginkan tadi. Ulang 30 kali satu hari gitu ya. Kalau bisa ribuan kali, saya membayangkan sudah ribuan kali. Dan yang kita bisa bayangkan, otak kita cenderung akan mendapatkan. Asal pada waktu kita bayangkan dengan total bulat, detail yang kita mau. Nah, jadi kita harus think dengan tujuan yang sangat-sangat detail, sangat-sangat jelas. Nah, banyak orang pada waktu menentukan tujuan, oke, tugasnya sekarang, kita harus menentukan tujuan kita. Tujuan kita betul, harus S-nya harus spesifik, tadi harus sangat jelas. M-nya betul, harus measurable. Singkatannya SMART gitu ya. A-nya biasanya achievable, kalau saya enggak gitu ya. A saya ganti sendiri, antusiasable. Nah, maksudnya antusiasable ini bagaimana? Kebanyakan orang menentukan goal sedemikian besarnya, akibatnya dia sudah tidak antusias lagi, jadi malah jadi loyo, jadi tidak percaya lagi, jadi tidak semangat. Nah, atau ada orang yang menentukan goalnya itu demikian kecilnya, jadi nyepelein, tidak usah lah, tidak harus, tidak apa-apa lah itu. Nah, itu yang terjadi kalau kita menentukan goalnya yang tidak membuat kita antusias, kita celaka. Jadi goal ini tidak boleh terlalu besar sehingga malah membuat kita takut jadi loyo, tidak boleh terlalu kecil sehingga kita nyepelein gitu ya. Tapi goal ini harus membuat kita antusias. Walaupun untuk membuat kita antusias bisa jadi kita besar dan menurut orang lain tidak achievable, mana urus. Karena semua pencapaian yang ada di dunia saat ini tadinya 10 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu juga tidak achievable. Jadi SMART tadi spesifik, M-nya measurable, A-nya antusiasable gitu ya. Kemudian R-nya biasanya orang realistik. Ya kembali lagi, terserah kalau saya bukan realistik gitu ya. Ini mah harus result oriented. Maksudnya result oriented itu apa? Ya goalnya kita pengen punya uang apa? Berapa silakan. Tidak bisa goalnya, oke saya akan bekerja lebih rajin lagi. No way gitu ya. Jadi goalnya itu angkanya, bukan prosesnya dulu gitu ya. Bagaimana kita mencapainya nanti dulu itu, tapi sekarang kita harus secara result oriented R-nya. Jadi resultnya mana? Ini goalnya, ini angkanya. Jadi bukan prosesnya itu, tapi detail akhirnya yang saya mau apa. Kemudian T-nya, SMART gitu ya, T-nya juga timely, pasti harus ada jangka waktunya. Jangan khawatir, kebanyakan orang takut menentukan waktunya segini, karena takut tidak terkabul. Tenang aja gitu ya, Tuhan mungkin menunda, tapi tidak menolak kok. Nah, kalau kita sudah tahu prinsip ini, beranilah menentukan satu goal, dan kemudian kita kasih jangka waktu, dan goalnya begitu detailnya dan bisa diukur. Kalau tidak bisa diukur, kita tidak bisa monitor. Kalau tidak bisa dimonitor, ya kita tidak tahu mencapainya atau enggak, kapan kita mencapainya. Jadi harus tadi, measurable tadi benar-benar harus diterapkan gitu. Tadi tujuan, sekarang kita masuk ke keyakinan. Sekarang bagaimana kita bisa mempunyai keyakinan yang mantap, bulat, kongruen untuk menuju kaya, untuk menuju keuangan yang baik, menuju passive income yang dahsyat. Nah, caranya tadi, pertama kali kita harus tulis dulu. Jadi silakan sekarang tulis, hentikan tape ini. Begitu saya bilang hentikan, tolong dihentikan gitu ya. Oke, keyakinan-keyakinan saya selama ini yang menghambat apa? Silakan ditulis. Oke, berhenti. Oke, selamat datang kembali. Kalau Anda belum menulis, tolong dimatikan lagi tape-nya. Tolong ditulis lebih dahulu. Oke, saya anggap sudah Anda menulis semua. Keyakinan ini, banyak sekali orang yang menulis keyakinan-keyakinan atau hal-hal yang pernah dia dengar yang ternyata menghambat dia untuk menjadi kaya atau monetarisir uang. Seperti tadi, uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah, kalau terjadi kata-kata seperti ini kalimat-kalimat yang akan menghambat kita menjadi kaya. Oke, nah sekarang tugasnya setelah kita tulis keyakinan-keyakinan ini, kita harus rubah secara sadar. Kita buat kongruen bulat. Maksudnya kongruen bulat tadi adalah uang baik adanya. Sekarang silakan dihentikan dan dirubah secara sadar bagaimana menjadi baik keyakinan tadi. Oke, berhenti. Silakan tulis. Oke, sudah selesai? Saya asumsi sudah selesai gitu. Kecuali Anda nyetir mobil gitu ya. Mohon maaf kalau nyetir mobil juga tidak memungkinkan ya. Silakan dengarkan, tapi pulang nanti harus dikerjakan secara tertulis keyakinan saya menghambat saya apa, kemudian saya rubah menjadi yang positif bagaimana, atau minimal dibuat lucu. Kita buat jadi lebih positif tentang uang baik adanya misalnya. Salah satu contoh misalnya, uang adalah akar dari segala kejahatan. Dirubah menjadi apa? Tidak punya uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi oke, sekarang tugas kita adalah menyusun keyakinan-keyakinan kita sehingga kita bisa mencapai goal kita. Harus secara bulat, total. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai keyakinan?
Kalau tadi pertama kita bahas lagi, kalau yang pertama tadi adalah kalau kita mau jadi kaya raya atau mau jadi sukses adalah ada 3 hal. Think in the certain way, feel in the certain way, kemudian act in the certain way. Pada waktu keyakinan ini masuk di dalam kategori bagaimana kita feel in the certain way. Kita harus yakin. Nah, caranya yakin, tadi kita susun dulu keyakinan kita yang menghambat, kemudian kita coret, kita ganti secara total. Kemudian bagaimana kita bisa yakin lagi? Kita bisa gunakan satu yang namanya incantation. Maksudnya incantation itu apa? Mirip afirmasi, tapi afirmasi itu adalah beda. Kalau afirmasi ngomong, saya kaya. Tidak ada emosinya. Nah, kalau incantation itu adalah ngomong dengan emosi. Bila perlu diiringin dengan gerak, itu akan jauh lebih powerful, akan masuk ke subconscious kita, sehingga tanpa sadar akan menjadi action. Nah, caranya bagaimana? Contohnya, pada waktu kita lari pagi misalnya, kita katakan kepada diri kita sendiri, tiap hari, tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Tiap hari, saya tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Nah, kalau misalnya kita punya keyakinan, begitu mau melangkah, nanti kalau gagal bagaimana? Kita sudah mulai takut seperti itu. Kita harus incantation. Kita buat bahwa gagal itu tidak ada. Jadi kita jadi lebih berani. Tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses atau belajar. Terus kita ulangi dengan satu penuh emosi, dengan gerakan gitu ya. Tidak ada kata gagal. Yang ada sukses atau belajar. Kalau belum sukses, saya harus belajar. Kalau saya belajar, saya sudah sukses. Dan kalau kita ngomong dengan penuh emosi, tanpa sadar masuk ke bawah sadar kita, sedemikian sehingga kita jadi yakin. Oke, di feel in the certain way. Satu tentang keyakinan. Kemudian setelah yakin, kita akan berani gitu ya. Kita akan berani ambil keputusan. Bagaimana kita bisa berani? Kalau kita dari ragu-ragu, kemudian kita bisa merasa berani gitu ya. Pakai incantation tadi bisa. Kita rubah gerak kita juga bisa. Kalau kita dari duduk, kita lonjak-lonjak terlebih dahulu. Kita pengaruhi dari gerak, kita jalan lebih cepat. Kita senyum, kita tarik nafas panjang-panjang. Kita agak tengadah ke atas, dada dibuka. Mendadak kita bisa jadi berani. Jadi itu caranya bagaimana mempengaruhi kita supaya berani dari gerak kita. Fokus kita juga. Kita bayangkan yang kita inginkan. Kita fokus, kita lihat kita yang inginkan. Kita fokus, kita yang inginkan. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang mengganggu fokus kita, atau kita fokus kepada masa lalu kita, harus dirusak. Maksudnya dirusak itu bagaimana? Harus dirusak polanya. Persis seperti orang menginterupsi. Begitu diinterupsi, jadi orangnya jadi agak kaget-kaget, bingung. Caranya bagaimana? Banyak, ada 12 cara. Tapi yang salah satu saya ajarkan yang sangat-sangat efektif, itu dengan gerakan gitu ya. Tadi dengan lonjak-lonjak, dengan apapun, dengan gerak, go, sampai kita berkeringat, kita akan maju kita akan dengan sangat-sangat mudah merusak pola atau fokus kita yang salah tadi. Kemudian pilihan kata, untuk supaya kita bisa berani, pilihan katanya yang digunakan. Nah, kalau kita pilihan katanya kita ngomong, saya bingung, ya kita akan bingung terus. Ganti, saya akan cari informasi tambahan. Dalam waktu sekian akan saya cari informasi tambahan, saya akan cari tahu siapa yang sudah berhasil, saya akan cari tahu siapa yang sudah berani ambil langkah ini, kemudian akan saya ikutin. Dan kalau sampai tanggal sekian saya belum mempunyai informasi tambahan atau informasi tambahannya tidak cukup pun, saya akan tetap ambil keputusan. Karena saya tahu persis kalau saya tidak ambil keputusan, itu berarti sudah keputusan. Oke, jadi berani, itu caranya adalah gerakan kita, fokus kita, kemudian juga pilihan kata-kata kita. Kemudian, yakin. Itu akan membuat kita jadi lebih enak, jadi kita lebih mantap. Kemudian pada waktu kita ceritanya mau berani, itu kita bisa pengaruh dengan berani, kita jadi lebih berani ambil langkah. Tapi kita masih perlu yang satu yang namanya komitmen. Kalau kita tidak komitmen, itu bedanya apa sih komitmen dengan orang yang ambil keputusan dan berani dan yakin aja gitu ya. Kalau komitmen, itu suka dan duga dijalanin. Bagaimana kita bisa komitmen? Kembali lagi, pengaruhi dari gerak. Pada waktu kita lagi loyo, saran saya gitu. Kalau saya mengalami, saya biasanya lakukan jam 1 malam begitu ya. Saya pasang trampolin saya tulis goal saya di papan tulis. Lampu saya matikan, saya pakai lampu kuning, saya sorot di goal saya. Dan saya lunjak 15 menit gitu ya. I will do it, saya akan lakukan ini, saya goal saya. Apapun yang terjadi akan saya lakukan ini, apapun yang terjadi akan saya capai ini. Mendadak saya full, pada waktu saya sampai bisa 15 menit, sampai keringatnya kemana, sampai panas. Dan kemudian sampai bisa keluar air matanya. Mendadak emosi attach, emosi saya bulat. Saya harus melakukan. Ketika saya bulat, tadinya yang ragu-ragu, tadinya yang lucu, tadinya yang sudah hampir menyerah karena banyak penderitaan misalnya. Mendadak saya bangkit lagi dan boom, langsung. Besoknya apapun yang saya tunda tadi saya lakukan. Oke, nah itu tadi feel. Kemudian kalau feel, setelah kita yakin, terus kemudian kita berani, kemudian kita juga komitmen. Masih ada satu unsur lagi tambahnya adalah bagaimana kita bersyukur. Oke, yakin, berani, komitmen, kita akan gas terus, go, kita akan bisa capai gitu ya, dengan mantap dan luar biasa. Kalau yang bersyukur, atau istilah bahasa Inggrisnya adalah resolve, itu adalah berbeda. Kita harus merasa bersyukur sudah.
Satu teknologi yang berbeda gitu ya. Yang satu go, yang satu pada waktu kita bayangkan dalam kondisi yang rileks, tarik nafas, otak kita masuk gelombang alfa, yaitu hampir agak tidur, rileks gitu ya. Nah, kemudian riup istilahnya begitu. Nah, kemudian kita bayangkan persis bahwa yang kita mau tadi sudah. Dan pada kita tarik nafas, kita bayangkan sudah detailnya. Sedemikian sehingga kita bisa merasakan emosinya. Wah, enak ya kalau punya uang segini. Apa yang saya dengar pada waktu itu? Saya ngomong apa kepada kata-katanya kepada diri saya sendiri? Siapa yang memuji saya waktu itu? Orang-orang yang saya cintai ngomong apa? Betapa bangganya mereka gitu ya. Terus kemudian apa yang saya rasakan ketika saya punya yang saya inginkan tadi? Kemudian bayangannya secara detail bagaimana? Dan ketika saya bayangin secara detail dan saya merasa sudah, saya merasa relax, I feel so good. Dan dalam posisi seperti itu, kita berdoa kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, sudah. Thank you God, already done. Jadi kalau kita sudah merasakan sudah, kita bersyukur, kita relax. Tanpa sadar itu masuk ke dalam bawah sadar kita jauh lebih efektif. Jadi untuk memasukkan ke dalam bawah sadar kita supaya kita feel so good itu ada dua cara itu. Satu dengan secara sadar, tadi kita pengaruhi keyakinan kita secara sangat sadar gitu ya. Terus kemudian kita pengaruhi keberanian kita dengan gerak kita, dengan fokus kita, dengan pilihan kata kita. Kemudian juga kita pengaruhi kita komitmen kita juga kembali lagi dengan gerak kita sampai kita komitmen dengan lakukan apapun gitu ya. Yang dalam arti positif. Kemudian kalau resolve ini kita pengaruhi secara bawah sadar, kita anggap sudah terlebih dahulu. Napoleon Hill ngomong, what your mind can conceive and believe, you can achieve. You can conceive, mind kita bisa conceive, bisa kita susun jadi adanya. Believe, kita yakini tadi, you can achieve, kita akan bisa sampai. Napoleon Hill itu ya. Nah, sekarang dalam hal ini, kalau kita mau dengan sangat-sangat sukses, ya kita harus melakukan tadi, meditasi, relax. Saya biasanya malam hari saya melakukan meditasi sebelum tidur, terus meditasi, relax, saya bayangkan apa yang saya cita-citakan, sudah. Dan saya terima kasih Tuhan, sudah. Nah, seperti itu caranya. Pada waktu bagaimana kita feel. Sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu adalah bagaimana kita act in the certain way. Act in the certain way. Ternyata begini, banyak orang yang sudah bisa think and feel, tapi kalau act-nya salah, hasilnya juga salah. Contohnya misalnya ada orang mau melihat matahari terbit. Dia sudah bisa think in the certain way. Detail sekali, mataharinya begini, segala macam begini. Dia bisa bayangkan dan ada emosionalnya. Wah, luar biasa. Dan dia semangat dan dia berani. Dan dia komitmen akan melakukan apapun. Dan dia sudah thanks God. Sudah Tuhan, terima kasih. Dia sudah bayangkan, sudah melihat matahari terbitnya. Tapi begitu bangun tidur, dia jalannya ke arah barat terus. Mungkin tidak dia bisa melihat matahari terbit. Mungkin kalau dia kepleset gitu, kemudian melihat ke timur, matahari terbitnya di timur gitu ya. Nah, tapi itu berdasarkan keberuntungan. Tapi kalau kita mau, bagaimana kita act in the certain way ini tadi, akhirnya kita bisa menuju mencapai apapun yang kita mauin tadi, termasuk dalam satu kondisi keuangan gitu ya. Tindakannya jelas, pasti tindakan satu pasti membuat tujuan. Kemudian yang kedua berikutnya, tindakannya bagaimana? Dia akan cari orang-orang yang sudah mencapai yang dia inginkan. Yang sebelum mencapai yang dia inginkan, dia harus tahu persis sebetulnya dia passionnya di mana. Jadi sebetulnya apa yang dia lakukan, yang dia sukai, apa yang dia dicintai. Kembali lagi, act in the certain way. Kalau boleh diulangi begitu ya. Sebelum kita menentukan tujuan kita mau kaya di bidang apa atau kaya dengan cara apa, caranya bagaimana supaya kita ambil tindakan bisa jadi kaya. Sebenarnya cara nomor satu adalah temukan dulu passion kita. Maksudnya passion itu apa? Apapun yang pada waktu kita lakukan, kita menjadi sangat-sangat semangat dan sangat-sangat bergairah. Nah, sekarang jadi bagaimana caranya menemukan passionnya terlebih dahulu? Caranya begini, jawab 3 pertanyaan ini. Kalau kita jawab 3 pertanyaan ini dan kemudian kita tulis, jawablah dalam kondisi tenang gitu ya. Kalau sekarang kita dalam kondisi tenang, hentikan sekarang dan dengarkan gitu ya. Dan kemudian tulis apa yang akan menjadi passion kita, gairah kita ada di mana. Tapi kalau enggak ya nanti pada waktu pulang cari tempat yang sepi, tenang, kemudian tulis sendirian begitu ya. Tulis, jawab 3 pertanyaan ini gitu ya. 1 pertanyaannya ini, apa yang saya senang sekali kalau pada waktu melakukannya. Oke. Kemudian berikutnya pertanyaan yang kedua. Apa yang saya selalu semangat pada waktu saya mengerjakannya. Jadi bukan hanya feel senang, tapi entusiasnya juga ada. Banyak orang senang, tapi nggak ada entusiasnya, nggak ada gairahnya, nggak ada ada satu getaran yang membuat dia lebih semangat, nggak ada gitu ya. Nah celaka. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang selalu saya senang pada waktu mengerjakannya. Yang kedua, apa yang selalu saya pada waktu mengerjakan saya semangat nih. Wah semangat nih. Wah saya semangat nih. Semangat. Bergairah istilahnya begitu. Jawab sebanyak mungkin, di list nggak masalah. Kemudian pertanyaan yang ketiga,
Apa yang akan saya lakukan apabila saya tahu bahwa saya pasti berhasil dan tidak mungkin gagal? Ulangi lagi pertanyaan ini satu, ulangi lagi baru jawab, ulangi lagi, baca lagi baru jawab. Tulis pertanyaannya dan dibaca baru dijawab satu sampai banyak sekali. Kemudian dari situ mulai kita simpulkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan dari diri saya sendiri. Temukan passionnya gitu ya. Ketika saya pada waktu itu melakukan ini dan begitu berulang, mendadak saya temukan, saya senang traveling, saya senang tinggal di tempat-tempat yang indah. Ketika sharing kepada orang lain, saya selalu semangat. Kalau saya sharing, mata saya bisa berbinar-binar, getaran tubuh saya dan nada suara saya bisa mantap sekali. Karena ternyata saya senang sekali sharing dan saya nikmatin, saya antusias sekali. Dan apa yang akan saya lakukan ketika saya tidak mungkin gagal dan saya pasti berhasil? Saya akan menjadi pembicara top. Maksudnya top, terbaik, ya, terdahsyat, pelatih sukses yang luar biasa, personal coach ataupun business coach gitu ya. Jadi, nomor 1 kita harus temukan passionnya. Itu act in the certain way. Kita bertindak, sebelum kita bertindak kita temukan dulu passionnya. Kemudian yang kedua, kita cari tahu siapa yang sudah berhasil di bidang yang kita cintai tadi. Ada orang, wah kalau saya masak seneng, oh iya, kalau saya desain baju seneng, oke. Kalau saya di foto seneng, oke silakan, atau apapun. Tapi kalau seneng tok tidak menghasilkan, itu namanya hura-hura aja begitu ya. Jadi kembali lagi kita harus cari yang kita passionate tapi yang menghasilkan begitu ya. Misalnya Shijiro Honda, dia hobinya bengkel, dia hobinya mekanik, betul. Apa yang terjadi? Pada waktu dia punya perusahaan Honda yang begitu besar, akhirnya dia kembali ke bengkel dan dia utek-utek jadi bagian bengkelnya gitu ya. Ya dia terjun di bidang yang dia sukai, tapi dia punya Honda dulu gitu ya. Punya pabriknya dulu ya, tidak masalah gitu ya. Dan termasuk di bidang yang dia cintai juga. Nah, langkah yang ketiga apa? Kerjasama dengan mereka, itu paling cepat gitu ya. Kalau kita kerjasama dengan top 1, 2, 3 in the world, kemungkinan berhasil kita jauh lebih besar. Nah, kita kerjasama, kemudian kalau kita kerjasama itu jauh lebih sempurna, sudah langsung lebih lancar. Jadi, boleh dikatakan, lebih baik kita sharing, kasih 10% kepada orang yang jauh lebih pengalaman, saham kosong gitu ya. Tapi kita bisa belajar pengalamannya dia, daripada kita 100% dan bangkrut. Karena kalau kita mau memulai usaha apapun gitu ya, statistik membuktikan bahwa usaha yang bertahan lebih dari 1 tahun itu hanya 20%. Jadi 80% mati di tahun pertama. Kemudian sisanya yang 20% ini, 80%-nya mati di 4 tahun berikutnya. Jadi usaha yang lebih dari 5 tahun itu cuma 4%. Nah, boleh kita jadi yang 4% dahsyat juga, tidak masalah gitu ya. Tapi kalau kita mau lebih cepat lagi, act in the certain way dengan menghemat waktu, kenapa tidak kita kerjasama dengan orang yang lebih sukses? Kemudian berikutnya, yang lebih sukses tadi adalah yang terbaik. Nah kalau kita nggak mau, atau orangnya tadi nggak mau, orangnya nggak bisa diajak kita kerjasama, belajar kepada dia, kerja kepada dia dulu, atau belajar dari dia, atau kita angkat jadi mentor, jadi pembimbing kita ikutin dia, kita belajar dari dia. Bila perlu bayar nggak masalah gitu ya. Kalau nggak kita kerja sama dia, nggak usah digaji juga nggak masalah, atau digaji cukup untuk makan aja nggak masalah. Tapi dalam masa belajar, kenapa kok dia restoran hebat, kita ikut. Kenapa kok salon dia hebat, caranya motong bagaimana, caranya ngomong bagaimana. Dan inilah yang membedakan antara orang sukses yang tidak sukses. Dia tahu gambar besarnya, tapi dia juga belajar detailnya. Detailnya sedikit luput, hasilnya bumi dengan langit. Sama-sama orang masak, koki yang dahsyat, McDonald, dia detail sekali. Jadi sehingga detail sekali, akibatnya semua orang bisa mengulangi dengan cara yang sama. Jadi saya tekankan sekali lagi gitu ya. Temukan passionnya, kemudian cari orang yang sudah berhasil di bidang yang kita cintai, ajak kerjasama atau kita belajar. Itu caranya. Nah kalau orangnya dipelajarin nggak mau, kirim FBI, kirim CIA, contek aja. Maksudnya contek ya kita amatin dari luar, bagaimana kita belajar gitu ya. Tidak nyontek bentek-bentek terus itu namanya plagiat, enggak. Tapi kita modifikasi, kita gabungkan dari semua yang baik-baik, mendadak kita bisa menjadi yang terbaik. Itu act in the certain way yang demikian sehingga kita tahu strateginya jauh lebih cepat. Dan act in the certain way ini banyak. Salah satunya, kita harus mempunyai pleasing personality. Maksudnya pleasing personality itu bagaimana? Ya kita punya kepribadian yang menyenangkan. Terus kemudian masih ada lagi, apa? Kita harus profiting from failure. Setiap ada kegagalan, kita think-nya kita akan rubah dulu sehingga action kita bisa mengambil keuntungan dari kegagalan kita. Semua orang pasti ngalami kegagalan, nggak ada begitu ya. Nabi pun juga pernah ngalamin juga. Tapi dalam hal ini, mereka, orang-orang yang sukses, mereka selalu mempunyai ciri-ciri bahwa mereka ambil tindakan sehingga mereka untung dari kegagalan tadi. Mereka mempunyai keyakinan, mereka mempunyai feel, mereka think, bagaimana think, feel, and action sehingga mereka untung dari kegagalan tadi.
Salah satu cara untuk untung dari kegagalan tadi adalah kita belajar dari kegagalan tadi, sehingga kita tidak mengulangi lagi. Atau belajar dari orang yang sudah berhasil melampaui kegagalan tadi, sehingga kita tidak perlu mengalami sendiri, begitu ya. Itu kan jauh lebih efisien dan lebih cepat. Profiting from failure, gitu ya. Kalau kita ada kegagalan, oke, apa yang terjadi? Segala macam. Contohnya, toko buku saya tahun pertama, rugi 170 juta. Tapi apa yang terjadi? Ya saya profiting from failure. Oke, saya harus belajar apa? Belajar dari grosir-grosir yang lain, belajar dari Indomaret, tanya-tanya bagaimana mereka, bagaimana. Terus kita belajar dari kegagalan kita terus. Jadi termasuk salah satunya kunci dari act in the certain way, terus profiting from failure, belajar dari yang kegagalan kita dan besok kita take action dan bisa, oh kegagalan inilah yang membuat saya jadi kuat, jadi hebat sekarang ini. Kembali lagi di yang ketiga, setelah think, feel, and act in the certain way. Act in the certain way yang akan membuat kita menjadi kaya itu adalah kita membuat nilai tambah. Di dunia ini, definisi uang, menurut saya, uang adalah pertukaran nilai tambah. Jadi kita akan dapat uang lebih banyak kalau nilai tambah kita banyak. Sesama karyawan, siapa yang akan dipromosi? Betul, pasti adalah orang yang mempunyai nilai tambah. Nilai tambah karyawan, kalau kita mau dipromosi naik gaji, jelas cuma dua aja gitu ya. Satu, berperilaku menyenangkan, yang kedua menghasilkan. Produktivitasnya dia jauh lebih tinggi dibanding yang lain gitu ya. Nah maksudnya berperilaku menyenangkan itu berarti kita bisa dipercaya. Kalau tidak dipercaya sudah pasti tidak menyenangkan begitu ya. Jadi berperilaku menyenangkan dan memberi lebih dari yang kita terima. Dalam arti kita produktivitas kita jauh lebih besar daripada yang kita terima. Nah, ada nilai tambahnya. Semua orang kalau dapat uang berapa, dapat gaji, dapat bayaran apa, dia harus membuat nilai tambah. Dan sama-sama, misalnya begini, sama-sama menjadi pembicara, nilai tambah saya apa misalnya? Oh, antusiasme, semangat saya, energinya, ilmunya, dan kemudian juga saya terus praktek. Jadi kelebihan saya apa? Oh, saya ngajarkan yang saya sudah praktek, misalnya begitu. Karyawan, nilai tambah saya apa? Saya jujur, bisa dipercaya. Itu nilai tambah yang very, very good juga. Sebenarnya kalau prinsipnya, kita nilai tambah itu kita bisa ukur begini. Kita tidak mengalahkan orang lain, tapi kita membuat diri kita unggul. Beda. Kembali lagi, banyak orang bingung gitu ya. Loh, unggul kok tidak mengalahkan orang lain. Nah, kalau kita mengalahkan orang lain, kita bisa jadi dengan cara menjelek-jelekan orang lain, dengan menjatuhkan orang lain, kemudian dengan menyabotase orang lain. Banyak orang seperti gitu. Enggak, kita harus fokus bagaimana membuat nilai tambah kita sendiri lah. Kalau orang lain kalah ya salahnya sendiri gitu ya. Tadi kita tidak bermaksud menjelekkan dia, menjatuhkan secara negatif, enggak. Tapi kita fokus bagaimana membuat nilai tambah di diri kita sendiri, produk kita ataupun ide-ide kita. Nah, act in the certain way, kita harus fokus. Nilai tambah saya apa? Produk saya mempunyai nilai tambah apa? Ide saya mempunyai nilai tambah apa dibanding yang lain? Jasa saya mempunyai nilai tambah apa dibanding yang lain? Terus fokus cari nilai tambah. Setelah nilai tambah, kalau kita hanya sibuk membuat nilai tambah, saya yakin bahwa kita bisa kaya, tapi kayanya akan jadi lama. Untuk bagaimana kita kaya sangat-sangat lebih cepat, perhatian, saya akan buka satu rahasia. Kuncinya adalah ini. Jadi uang yang sangat banyak dengan sangat cepat sama dengan, oke saya ulangi, uang yang sangat banyak dengan sangat cepat sama dengan nilai tambah. Kalau tidak ada nilai tambah, ya celaka gitu ya. Harus ada nilai tambah. Komposisinya ini satu adalah nilai tambah, yang kedua dikali, yang ketiga leverage atau alat bantu. Jadi kuncinya cuma ini, kalau kita mau membuat uang yang sangat banyak, itu adalah kita membuat nilai tambah, kemudian dikalikan leverage atau alat bantu, alat yang mempermudah hidup kita. Nah, nilai tambah itu kita kalau tidak ada faktor kalinya, kita akan kesulitan. Kemudian leverage, kalau kita tanpa leverage, kita akan kesulitan. Sebenarnya leverage itu apa sih? Maksudnya apa yang bisa membantu kita? Jadi definisi dari leverage adalah alat bantu, sistem yang membantu, orang yang membantu kita, apapun yang membantu kita mempermudah hidup. Seperti kita mengungkit gitu ya. Kalau kita mau membawa batu yang besar, kita mau gotong angkat misalnya 100 kilo juga bisa. Tapi kalau kita pakai alat bantu, alat ungkit misalnya, oke kita jugil gitu, jauh lebih mudah. Nah saya kan bahas dulu, yang namanya leverage itu perlu di leverage di mana? Alat bantu kita harus cari orang yang membantu alat bantu itu yang di sisi apa aja. Itu ada singkatannya adalah RISE gitu ya. Maksudnya RISE apa? Maksudnya RISE itu R-I-C-E gitu ya. R-I-C-E, RISE. Nah RISE itu R, resources. Sumber dayanya bisa kita leverage, tidak perlu diri kita sendiri gitu ya. Maksudnya sumber daya apa? Resourcesnya, R-nya, resourcesnya. Modalnya tidak perlu modal kita sendiri. Time, tidak perlu time kita sendiri. Oke? Kemudian ide, tidak perlu ide kita sendiri. Kalau kita bisa kerjasama dengan the best in the world gitu ya, sudah digaransi plus minus kemungkinan berhasilnya 98% sendiri gitu ya. Jadi ide tidak perlu ide kita sendiri, kita bisa datangkan ide dari manapun. Kemudian C, kontak.
Jadi pada waktu kita rise gitu ya, pada waktu resources, kemudian idenya, kemudian dalam hal ini kontak, maksudnya kenalannya, siapa kenalan? Tidak perlu kenalan kita sendiri, kita bisa gunakan kenalan-kenalan orang yang lain. Kemudian, expertise, tidak perlu keahlian kita sendiri. Itu kita harus cari siapa yang bisa membantu saya, siapa yang bisa membantu saya, siapa yang bisa membantu saya. Jadi apa yang bisa membantu saya, apa yang bisa membuat saya lebih cepat. Kalau saya tidak punya modal, siapa yang punya modal yang kira-kira bisa membantu saya. Ide, soal saya kehabisan ide, saya tak ke luar negeri dulu, oke boleh. Saya jalan-jalan dulu, saya survei kemana-mana. Oh mana ya, saya coba makan sini, coba ke sana, coba lihat sana. Mulai kita buka mata dan buka pikiran, buka hati, mendadak kita akan temukan banyak ide yang bertebaran di sekeliling kita. Kita akan temukan gap. Jadi orang yang kaya itu pintar sekali menemukan gap. Maksudnya gap itu apa? Apa yang dibutuhkan orang dan yang belum dipenuhi gitu ya. Orang butuh ini tapi belum ada yang memenuhi. Oke, kalau saya penuhin akan jadi dahsyat luar biasa. Nah, tidak perlu kita belajar dari sendiri, tidak perlu kita coba-coba, kita bisa tes dari dan kita ambil dari ide-ide orang yang lain yang sudah terbukti sukses. Itu kan jauh lebih mudah gitu ya. Terus kemudian berikutnya, faktor kali. Orang-orang yang paling kaya di dunia, dia bisa membuat uang dalam jumlah yang sangat-sangat banyak dibanding orang-orang biasa karena dia menggunakan faktor kali. Mari kita lihat, orang yang paling kaya di dunia siapa? Bill Gates saat ini. Oke. Bill Gates, kenapa kok dia bisa kaya raya? Karena dia pakai faktor kali. Dia punya nilai tambah. Oke, nilai tambahnya apa? Microsoft-nya dia, Windows-nya itu ada nilai tambahnya. Ada dalamnya ada Windows untuk Excel, ada untuk Microsoft Word-nya untuk nulis, kemudian untuk PowerPoint. Kemudian apakah dia jual kepada retail? Pada waktu itu saya bingung. Kenapa ya? Microsoft ini kan dibajakin begitu banyak. Kok dia bisa kaya raya termasuk orang paling kaya di dunia? Dia jual kepada siapa? Langsung kepada IBM, produsen komputer, siapa lagi? Compaq, Toshiba, apalagi? Sony, apalagi? Acer, HP. Tapi apa yang terjadi? Ketika jual langsung kepada begitu banyaknya pabrik komputer tadi, apakah pabrik komputer dijual cuma satu aja? Enggak, langsung dicetak jutaan komputer. Oke, nah faktor kali ini bisa kepada bukan hanya ceritanya kepada langsung tek yang menyentuh kepada banyak, tapi satu tek yang menghasilkan banyak juga bisa. Misalnya ada orang tertentu tek langsung jual kepada satu pemerintah Indonesia, langsung seluruh Indonesia dia dapat. Oke, itu faktor kali gitu ya, luar biasa. Nah, banyak orang ketika tahu persis bahwa ini faktor kali, sekarang kita tanya kepada diri kita sendiri dulu. Saya sudah punya nilai tambah, faktor kali saya apa? Faktor kali saya siapa? Jadi kembali lagi, ingat faktor kali kita. Jadi simbolnya, oke, tolong tangannya disilangkan di depan dada semua. Ini adalah simbolnya faktor kali. Nah, dengan kita punya simbol seperti ini, kita akan tahu persis. Setiap waktu kita ingat, faktor kali saya apa? Faktor kali saya siapa? Saya sudah punya nilai tambah, bagaimana bisa mencapai kepada lebih banyak orang. Satu saya sentuh, tipping point, satu tak langsung banyak. Satu tak langsung menghasilkan. Faktor kali saya siapa? Faktor kali saya apa? Nah, untuk mendukung bagaimana faktor kali ini bisa bekerja, saran saya, kita harus bergaul atau punya satu kelompok. Istilah saya adalah mastermind, orang-orang yang terus menjadi kenalan kita dan percaya kepada kita dan kita percaya kepada dia, gitu ya. Itu adalah orang-orang yang terkategori yang namanya big boys. Maksudnya big boys itu bagaimana? Orang-orang yang dahsyat, orang yang sudah sukses, orang-orang yang sudah mencapai impian kita. Atau minimal orang-orang yang sudah sukses di bidangnya dia masing-masing. Nah, maksud saya begini, jadi 80% waktu kita harus fokus belajar kepada orang-orang yang jauh lebih sukses di bidang yang kita ingin sukses. Sedangkan 20% kita belajar kepada siapapun. Kepada kere di pinggir jalan boleh, kepada orang yang gagal boleh, untuk kita pelajarin supaya kita dapat pelajaran untuk jadi lebih baik. Tapi saran saya 80% waktu kita harus fokus dan belajar dari orang-orang yang jauh lebih sukses dari kita. Oke, sekarang kita adalah masuk sesi bagaimana uang mengejar kita. Tadi kita sudah mempercepat, sekarang kita spesifik lagi. Caranya bagaimana? Tindakan yang mana yang akan membuat uang mengejar kita? Oke, enak mana? Kita ngejar-ngejar uang terus dalam hidup atau kita biarkan uang mengejar kita? Sudah pasti jawabannya enak uang mengejar kepada kita. Kalau kita kepingin uang mengejar kita, jadi kuncinya sebenarnya hanya ada 5 bagaimana uang mengejar kita. Satu, harus kita membuat nilai tambah. Kemudian yang kedua, kita komunikasikan. Yang ketiga adalah kepada orang yang tepat. Yang keempat, dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, dengan cara yang tepat. Nilai tambah, komunikasikan. Jadi kita harus membuat nilai tambah ini dikomunikasikan kepada orang yang tepat. Nah, maksudnya begini. Nah, kalau kita maksudnya orang yang tepat itu tadi, kepada faktor kali kita. Kemudian yang berikutnya, dalam jumlah yang banyak. Karena yang namanya faktor persaingan. Kalau orang mau lari ke tempat kita,
biasanya dia ada sense of urgency. Why I must come to your place? Why I must buy? Kenapa saya harus beli? Kenapa saya harus datang ke tempatmu menggunakan jasamu? Nah, ketika seperti itu, kita nilai tambahnya luar biasa. Orang yang banyak tahu, mendadak orang berebut ke tempat kita. Dan itu tergantung waktu kita sejumlah banyak, berapa banyak. Terus bagaimana kita bisa leverage kepada orang lain, atau istilahnya faktor kali kita, jadi kita tenang-tenang aja produksi. Wah, saya tidak punya modal, ya tenang aja, saya cari modal, saya sudah punya pasar nih, mau nggak modalnya? Oke, mereka akan share modal ke kita. Kalau misalnya kita sebagai trainer ya, kita akan cari, oke, kamu mau jadi trainer saya gitu ya, silakan, karena saya ordernya banyak nih, misalnya begitu. Nah, tapi yang hal ini yang terjadi ketika kita mulai komunikasikan kepada orang yang tepat dalam jumlah yang banyak. Kemudian berikutnya, dengan jumlah yang banyak tadi, contohnya begini, kalau misalnya mau jual mobil, tes saja, jual mobil misalnya. Kalau kita jual mobil, coba tes, pasang iklan gitu ya, pasang iklan. Dijual cepat, butuh uang. Nah, ini kan sudah ada sense of urgency-nya. Wah, dan ini berarti mau dijual murah. Anda berminat, silakan telepon nomor sekian. Pada waktu telepon, nah kita kumpulin, yang telepon berarti sudah orang yang tepat, betul? Tapi kita butuh dalam jumlah yang banyak sekaligus. Nah, caranya bagaimana? Kita kumpulkan, begitu kita terima, oke, silahkan sekarang Bapak datang, kalau Bapak betul-betul minat saya akan jual, tapi saya bisanya cuma hari Sabtu, jam 11.30 sampai jam 12, Pak. Di luar itu saya nggak bisa. Ketika sekian puluh banyak orang telepon, misalnya 30 orang telepon, tolong please datang jam 11.30 sampai jam 12. Apa yang terjadi? Mungkin belasan orang yang akan datang di saat yang bersamaan. Aha, orang yang tepat dalam jumlah yang banyak sekaligus. Ini akan ada sense of urgency-nya dan berebutnya tinggi gitu ya. Jadi ketika kita kepingin membuat uang lari kepada kita, mengejar kepada kita, kembali lagi saya ulangi, kita harus mempunyai nilai tambah, kemudian kita komunikasikan, kemudian yang ketiga kepada orang yang tepat, yang keempat dalam jumlah yang banyak, yang kelima dengan cara yang tepat, uang akan lari ke kita. Sekarang kita masuk satu sesi, bagaimana kita bisa aman. Setelah kita mempelajari bagaimana kaya cepat, kita harus tahu juga bagaimana kaya tapi aman. Seperti dikemukakan di awal-awal kaset, bahwa tidak ada pekerjaan yang aman, orang kaya pun juga bisa bangkrut. Nah, salah satunya bagaimana kita bisa aman? Ada 3 cara. Satu, bahwa kita harus always learn and open mind. Kita harus selalu buka mata dan terus belajar. Karena waktu berubah demikian cepatnya. Kalau kita tidak belajar, mendadak bisnis kita bisa hilang di telan zaman. Contohnya, video tape teknologi dikembangkan selama 100 tahun. Begitu keluar VCD player dalam 4 tahun, mendadak punah. Nah, kalau kita ngotot aja tetap tidak mau open mind dan tidak mau belajar terhadap lingkungan seketika di sekeliling kita, apa yang terjadi? Mendadak bisnis kita hilang tanpa kita ketahuin gitu ya. Jadi always learn. Kemudian, kalau kita terus belajar ini, penting sekali. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan yang namanya multiple source of income. Tapi selalu ingat, kalau kita mau multiple source of income, kita harus punya primary source of income lebih dahulu. Maksudnya primary source of income itu tadi bagaimana? Sesuatu hal yang kita cintai, yang menghasilkan uang, istilahnya active income kita mengerjakan sesuatu yang bidang kita cintai, ya kita menjadi primary kita. Contohnya kalau saya primary saya jadi pembicara, saya jadi trainer. Sedangkan multiple source of income saya punya toko buku, saya punya e-learning company juga, dalam arti saya menjadi distributor yang global leadernya di Indonesia, misalnya begitu. Ini jadi kita multiple source of income, alokasikan waktu kita untuk berpikir, saya harus punya multiple source of income lagi dari mana ya? Saya harus punya sumber income lagi dari mana ya? Apa yang bisa menjadi sumber income? Tapi jangan lupakan primary source of income-nya dulu gitu ya. Oke. Kemudian sekarang unsur yang ketiga, bagaimana kita bisa aman secara keuangan. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah kita harus always learn and open mind, terus belajar dan terbuka pikirannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan sumber income kita yang lebih dari satu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mempunyai satu yang namanya aset alokasi. Selain sumber income, kita harus melakukan aset alokasi. Aset alokasi ini bagaimana? Yaitu dengan cara bagaimana kita membagi income yang sudah masuk di dalam diri kita atau kepada perusahaan kita. Kalau menurut saya adalah minimal kita akan bagi menjadi 3. Satu, kita harus alokasikan kepada satu yang aman. Kemudian yang kedua, kita harus alokasikan kepada satu yang menjadikan cadangan kita. Yang ketiga, silakan dihabiskan. Nah, persentasenya berapa gitu ya? Biasanya tergantung dari berapa besar income kita. Kemudian yang kedua, berapa besar pengeluaran kita. Yang ketiga, berapa besar tekad kita untuk secepatnya financially independent.
membuat uang akhirnya bekerja kepada kita. Nah, maksudnya apa? Kalau kita sangat-sangat kepingin sekali untuk bagaimana secepat mungkin financially independent, kita akan terus fokus bagaimana memperbesar income kita dan bagaimana kita biaya hidupnya ditekan atau pengeluaran kita ditekan seminimal mungkin gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Banyak orang salah sangka, Pak, kalau saya penghasilannya kecil, terus aset alokasinya kecil dong. Salah, kalau penghasilannya kita kecil, malah kita harus masukkan ke yang daerah aman dan yang di cadangan atau yang ditumbuh tadi harus lebih besar lagi. Karena contohnya begini, kalau penghasilan kita misalnya 100 juta, 90 juta mau dihabiskan semua, ya enggak apa-apa, dia bisa nabung 10 juta. Kalau 10 juta peternakannya dia akan lebih gede lagi. Tapi kalau penghasilan kita 1 juta, nah kita malah harus ikat pinggangnya lebih kencang. Kalau kita hanya 10% atau misalnya hanya 100 ribu, ya bisa, tapi sangat-sangat lama gitu ya. Nah kita kalau bisa ngirit 500 ribu, ya 500 ribu aja, 500 ribunya. Yang lain sisanya masukin ke investasi kita gitu ya. Nah sekarang, jadi caranya bagaimana? Saya akan ajarkan cara yang sederhana dulu. Yang sederhana itu caranya begini. Minimal, minimal 10% kita masukkan ke dalam yang aman. Kalau saya bilang minimal, lebih boleh? Boleh, lebih bagus lagi gitu ya. Minimal 10% taruh aja yang aman. Ciri-cirinya yang aman ini bagaimana? Ciri-cirinya yang aman ini, kemungkinan berhasilnya adalah 95% sampai 99,99%. Kemungkinan berhasilnya. Karena di dunia katanya nggak ada yang 100%. Jadi kemungkinan berhasilnya mendapatkan hasil dan aman itu 95 sampai 99,99%. Terus kemudian ciri-cirinya plus minus belum tentu gitu ya. Yang aman ini pendapatannya di bawah 15% per tahun. Kalau di Amerika katanya 8% per tahun. Atau ke bawah gitu ya, lebih rendah dari itu. Plus minus belum tentu, kembali lagi. Ada yang pendapatannya lebih gede dari itu aman ada yang lebih kecil tidak aman juga ada gitu ya. Nah kemudian itu aset alokasi yang pertama. Kemudian aset alokasi yang kedua, minimal 20%. Lebih boleh? Lebih bagus lagi. Yang 20% ini kita harus alokasikan kepada 3 hal ini. Pertama, kita harus bayar hutang kita yang konsumtif. Maksudnya hutang yang konsumtif itu apa? Misalnya kita nyicil mobil, nyicil elektronik, nyicil kasur, nyicil rumah, itu termasuk konsumtif. Kembali lagi. Maksudnya konsumtif itu apa? Yang mengeluarkan uang dari kantong kita terus gitu ya. Nah, kalau hutangnya adalah hutang produktif, nggak masalah. Maksudnya contoh hutang yang produktif itu bagaimana? Contoh hutang yang produktif adalah, misalnya kita hutang 200 juta. Kita belikan rumah, kemudian kita kapling-kapling, jadi kos-kosan. Cicilan kita sebulan misalnya 2 juta. Tapi dari kos-kosan tadi kita dapat 5 juta. Ya, ini adalah hutang yang produktif. Kemudian, 20% ini, kalau misalnya sudah dibayarkan hutang yang konsumtif tadi, selesai. Apa yang kita lakukan dengan 20% ini? Kita masukkan ke dalam satu alokasi yang namanya cadangan. Minimal kita sampai punya 5-6 bulan. Minimal kalau bisa punya 3 tahun, cadangannya juga boleh. Maksudnya apa? 5-6 bulan atau berapapun, tapi minimal 5-6 bulan dari pengeluaran kita rata-rata. Atau dari gaji kita kalau kita bingung gitu misalnya. Kalau gajinya 5 juta ya minimal kita punya 30 juta di tangan kita. Maksudnya apa? If something happen, anak sakit, mobil tabrakan, apa segala macam, kalau kita belum ada asuransi apa segala macam, ya kita bisa untuk mengcover tanpa harus kita hutang. Atau misalnya buat cadangan ini saya cicilkan kepada asuransi juga boleh gitu ya. Silakan, tapi dalam hal ini kita harus cadangan. Jadi if something happen kita masih punya cash. Gitu ya. Walaupun kita tidak menghendakin, kita harus siap gitu. Terus kemudian, kalau setelah kita bayarkan atau istilahnya kita tabungkan, alokasikan ke sana, kita sudah punya cadangan nih 5-6 bulan gaji. Terus bagaimana? Uangnya untuk apa nih? 20% kita alokasikan apa? Investasikan ke yang tumbuh. Maksudnya ke yang tumbuh itu bagaimana? Tumbuh ada 2, satu yang moderat, satu yang agresif atau selebor gitu ya. Nah maksudnya yang moderat itu bagaimana? Ya maksudnya yang moderat itu ciri-cirinya begini. Ciri-cirinya adalah kemungkinan berhasilnya plus minus ya antara 60% sampai 95% kemungkinan berhasilnya. Dan tingkat returnnya adalah sekitar 15% sampai 100%. Nah itu yang moderat gitu ya. Kalau yang agresif itu kemungkinan berhasilnya di bawah 60%, tapi tingkat hasilnya itu minimal di atas 100%. Gitu. Harus di atas 100% per tahunnya. Itu agresif. Kalau ada orang nanya, Pak boleh nggak Pak saya investasi ke yang itu loh Pak, yang kayak itu ya masuk ke perkebunan, masuk ke peternakan apa, yang rada selebor gitu, yang nggak tahu juntrungannya itu hitungannya gini. Kalau menurut saya boleh-boleh aja gitu ya, asal kita masuk yang pertama. Kalau kita masuk ke yang sudah ke 3.000 orang bahaya, mumet gitu nanti kita. Nah kalau kita mau investasi ke sana ya silahkan, tapi secepat mungkin pokoknya ditarik
taruh yang aman. Hasilnya pun secepat mungkin kita tarikin terus setiap bulan, kita alokasikan lagi ke sesuai dengan komposisi tadi gitu ya. Tarik segera keluar, walaupun di agresif gitu ya. Kemudian, nah sekarang ini jadi kita investasi tadi ada yang agresif, ada yang moderat. Sekarang kita masuk aset alokasi yang ketiga. Maksimal 70%. Oke. Maksimal, lebih boleh? Nggak boleh gitu ya. Maksimal 70%, habiskan. Enak kan? Gitu ya. Dan kalau supaya kita tersemangatin untuk melakukan aset alokasi ini, saran saya, kita lakukan cara begini. Setelah kita berhasil sukses selama sekian bulan, misalnya 6 bulan sukses kita disiplin melakukan aset alokasi, setiap 6 bulan atau setiap 3 bulan silakan kita sendiri-sendiri, kita alokasikan uang kita dari 70% tadi yang kita tabung dulu, sebagian yang harus dihabiskan tadi tapi tidak habiskan, langsung kita bawa ke mall. Oke, saya punya 2 juta nih, saya harus dihabiskan. Wah, enak. Loh, kenapa harus dihabiskan? Loh, saya sudah melakukan aset alokasi kok. Jadi tenang-tenang aja, memang ini harus habis nih. Ini hadiah saja nih. Enak tenan gitu ya. Enak tenan karena kita sudah mempunyai aset alokasi yang sudah bekerja untuk kita yang aman. Nah, sekarang kita akan masuk ke aset alokasi yang lebih canggih atau sophisticated istilahnya begitu ya. Nah, aset alokasi ini tergantung dari sistem umur dan tergantung dari kategori keberanian kita untuk mengambil risiko. Maksudnya apa? Nah, kita akan bagi dulu, kita umurnya berapa dan tingkat keberanian kita ambil risiko berapa. Aman, kita termasuk orang yang konservatif, atau termasuk orang yang moderat, atau orang yang termasuk agresif. Ini untuk mengelola sesuai dengan keberanian kita dan umur kita. Nah, kalau misalnya contoh gampang seperti gini, kita masih kategori umur 20 atau sampai 30 tahun. Kita ambil kondisi sedang gitu ya, kita adalah orang yang moderat. Nah, mestinya kita akan investasikan untuk yang aman gitu ya, investasi ke bagian yang aman, alokasi yang aman, karena kita umurnya masih 20-30, yang aman 20% aja gitu ya. Atau 30% kalau kita moderat itu. Kalau kita cukup agresif ya kita akan 20%. 20% aja yang aman gitu ya. Nah, kalau kita ceritanya termasuk orang yang konservatif, ya masukin aja yang aman misalnya 40% misalnya begitu. Kalau kita umurnya masih 20-30 gitu. Nah, kita tergantung kondisi kita. Kita harus tahu persis kalau kita konservatif seperti apa, tapi selalu harus ada masukkan aset alokasi ke yang aman. Tidak boleh kepada yang tumbuh semua. Nah, sekarang caranya begini. Jadi kalau pada waktu kita umur 20-30, ya kita anggap aja sesuai dengan umur kita. Kalau kita umur 20-30, berarti kita harus 30%. Kalau ini kita termasuk orang yang moderat, 30% taruh yang di aman. 70% itu silakan ke yang tumbuh. Tumbuh ini biasanya dibagi dua gitu ya. 35% yang moderat, 35%-nya adalah yang agresif. Selebor sedikit nggak masalah. Nah, kalau kita misalnya umurnya 40, kita termasuk kategori moderat. Orang yang moderat biasanya tidak terlalu agresif, saya tidak terlalu konservatif juga gitu ya. Nah, terus bagaimana? Ya 40% lah taruh yang di aman. Nah, kalau saya termasuk umurnya 40 Pak, tapi saya termasuk agresif. Gimana? Ya 30% masukin ke yang aman, 70% genjot lagi ke arah yang tumbuh tadi. Nah kalau saya sudah umur 60 Pak, 60% taruh yang aman gitu ya. Itu kalau kita moderat. Kalau kita agresif ya 50% lah taruh yang aman. Nah, kalau kita konservatif 70% taruh yang aman. Nah, banyak orang ngomong, Pak, lu kalau saya mau tumbuh daripada saya taruh yang aman, bunganya cuma 12%. Kalau saya gulungkan gini kan bisa ratusan persen. Mau jadi 9 orang yang terkaya di dunia pada saat itu, yang akhirnya mati dalam kemiskinan, bangkrut, masuk penjara, atau ada yang bunuh diri, ada yang masuk rumah sakit jiwa? Oke. Orang yang paling kaya pun belum tentu aman, usaha yang paling sukses pun belum tentu aman. Alangkah baiknya kita selalu mempunyai satu cadangan yang ada, yang minimal. If something happen, kita masih ada yang punya peternakan duit ini tadi. Kembali lagi, kalau kita mempunyai misalnya 10 miliar, jadi 20 miliar, percaya atau tidak, kita tidak dianggap pinter-pinter bener, dan gaya hidup kita tidak akan berubah banyak. Naik Mercy ya tetap Mercy misalnya begitu ya. Ya biasa-biasa aja, nggak akan berubah begitu banyak. Tapi kalau 10 miliar jadi 0, oke, orang akan menganggap kita goblok setengah mati. Kemudian yang berikutnya, kita akan lebih sulit untuk bangkit. Jadi perhatian, jadi alangkah banyak kita melakukan aset alokasi. Nah, kalau aset alokasi yang aman, itu harusnya bagaimana? Boleh diambil tidak? Prinsipnya adalah tidak boleh diambil sampai kapanpun. Di sini ada satu prinsip yang namanya untuk menjalankan aset alokasi ini, ada satu prinsip yang namanya menunda kesenangan. Di Harvard, Fakultas Psikologi, dilakukan penelitian, sekian ratus anak dites di depan anak-anaknya. Tadi dikasih permen coklat, satu-satu semua di depannya. Jadi anak yang umur 4-5 tahun ini dikasih tahu, kamu boleh makan sekarang juga karena permen sudah jadi milik kamu. Tapi kalau kamu mau menunda kesenangan, tidak dimakan lebih dahulu, saya akan kembali lagi 30 menit. Dan pada waktu 30 menit saya lihat kamu, permennya masih ada. Nanti kamu, siapapun yang permennya masih ada, akan saya kasih 2 permen coklat tambahan baru. Penelitian ini dilanjutkan 30 tahun kemudian. Apa yang terjadi?
Orang-orang yang mampu menunda kesenangan tadi, sekolahnya jauh lebih bagus. Pada waktu dia bekerja, karirnya jauh lebih bagus. Pada waktu mereka berdagang, mereka jauh lebih sukses dan lebih kaya dibanding yang tidak mampu menunda kesenangan. Wah Pak, kalau terlanjur mati dulu bagaimana? Oke, percaya atau tidak, harapan hidup kita semakin lama semakin tinggi. Banyak orang merasa bahwa dia akan mati muda. Makanya dia foya-foya terus. Apa yang terjadi? Ternyata dia tidak mati-mati. Dan pada waktu mati, dia seolah-olah tidak pernah hidup. Karena tidak ninggalin apapun. Dan pada waktu hidup tahun terakhirnya dia sangat-sangat sengsara. Kalau misalnya kita pensiun umur 55 tahun, kategori istilahnya sekarang harapan hidup sampai 85. 55 tahun pensiun, berarti 30 tahun kita pensiun. Tidak mempunyai income, jadilah Anda yang ke 54% tergantung kepada orang lain, kalau masih hidup gitu ya. Atau jadi 5% yang masih harus bekerja keras untuk menghidupin kita. Sebenarnya yang 5% ini sebenarnya dia ingin masuk ke kategori yang 36% yang mati itu. Aduh, daripada kesannya saya mati dulu aja deh itu. Mungkin dia seperti itu, dan kepengin bunuh diri seperti yang konglomerat tadi misalnya. Tapi dalam hal ini kita kembali lagi. Kalau kita benar-benar mau aman, lakukan aset alokasi. Loh Pak, nanti kalau ini hasilnya bagaimana aset alokasi lagi? Oke. Dengan aset alokasi ini kita gulungkan terus kita tunda kesenangannya. Bukan nunda sepenuhnya karena kita masih ada hadiah setiap 6 bulan atau setiap 5 bulan. Ya, kita dapat duit, kita bisa senang. Tidak masalah karena kita sudah aset alokasi. Ternyata kalau kita melakukan yang namanya aset alokasi dan kemudian kita gulung-gulung terus, kita memanfaatkan keajaiban dunia yang ke-8. Apa itu? Nah, ini Albert Einstein, cerita tentang Albert Einstein. Albert Einstein pertama kali datang di Amerika, diwawancara oleh wartawan di Amerika. Ditanya, Albert Einstein, apa yang kamu suka dari Amerika Serikat? Jawabannya Albert Einstein apa? Saya suka keajaiban dunia yang ke-8. Ada di Amerika. Apa itu? Compounding interest, bunga berbunga, hasil digulungkan. Kalau kita anggap bunga itu adalah haram, boleh yang hasil tapi bagi hasil tapi digulungkan lagi, hasil gulung lagi. Jangan keburu-buru diambil. Ya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Kalau kita compounding interest kan, bagi yang mau tabelnya bunga berbunga, boleh ke kontak ke saya di alamat email yang ada di cover dari kaset ini. Nah, silakan kalau itu nanti kita akan buktikan bahwa ternyata 100 rupiah pun ketika kita setiap bulan hanya 100 rupiah pun ketika kita gulungkan terus dengan bunga 25% per tahun. Ada orang yang ngomong, Pak 25% per tahun apa ada? Banyak gitu ya. Itu keyakinan kita, begitu nggak ada juga nggak ada gitu ya. Begitu ada juga ada, banyak sekali, tergantung keyakinan kita. Dan begitu kita yakin pasti ada, akan saya temukan, mendadak kita temukan gitu ya. Oke, 100 rupiah per bulan, bukan per hari. Kalau kita dapatkan 25% per tahun, dalam waktu 50 tahun, sengaja, karena apa? Compounding interest ini dalam tahun-tahun awal, dia akan hanya tumbuh datar. Begitu tahun-tahun terakhir, dia akan tumbuh, boom, meroket tinggi. Langsung sangat-sangat tinggi. Jadi kalau waktunya cukup panjang, itu hasilnya cukup sangat-sangat dahsyat, luar biasa. Hasilnya akan sangat-sangat tinggi. Hasilnya, sebetulnya kalau kita belum lihat hasilnya, modal kita berapa sih? Kalau kita nabung 100 rupiah per bulan, berarti setahun kita cuma keluar uang 1.200 rupiah. 10 tahun kita cuma keluar 12.000 rupiah. 50 tahun kita cuma keluar 60.000 rupiah. Ternyata dengan jangka waktu 50 tahun tadi dengan 25% per tahun gitu ya, akan jadi berapa? Silakan tebak. Pasti salahnya gitu ya, karena dihitung pakai kalkulator juga sulit, itu harus pakai program bunga berbunga, di Excel bisa. Nah, saya punya tabelnya, nanti silakan minta pakai email ke saya, akan saya kirimkan gratis. Nah ini, ternyata kalau 100 rupiah kita tabung terus-menerus dengan bunga 25% dalam waktu 50 tahun, akan jadi 1.179 juta rupiah. Itu duit cuma 60.000 gitu ya. Oke, kalau orang ngomong, Pak, saya malas dah kalau nungguin lamaan dah. Tak taruh 60.000 aja, biarin bunga berbunga 25% gitu ya. Selama 50 tahun, nanti jadi berapa ya? Langsung aja saya tak kasih 60.000 sekarang. Oke, jadi berapa? Jadi 14.159 juta. Oke, pada waktu saya pernah presentasi ini kepada salah satu doktor ekonomi gitu ya, penasihat presiden. Nah, pada waktu dia ngomong kepada saya, wah luar biasa ya Pak Tung ya. Wah, saya borosin duit handphone berapa ratus ribu nih sebulan. Kalau digulung gini lumayan juga gitu ya. Tapi mendadak karena dia dokter ekonomi, dia ngomong kepada saya nih, sebentar Pak Tung, tapi kan tidak sebesar itu. Kan masih ada inflasi. Oke, waktu itu Bu, ada 3 hal saya bilang gitu. Nabung 100 rupiah aja ngarepin inflasi. Oke, hal yang kedua, enak mana inflasi segede apapun, punya 14.159 juta, atau tidak punya duit sama sekali. Ya selalu enak punya duitnya. Kemudian yang ketiga,
Ibu yang dokter ekonomi, juga para ahli ekonomi yang mendengarkan kaset saya ini, kalau saya salah tolong diralat. Betul tidak? Secara dalam kondisi normal, yang namanya tingkat investasi, istilahnya bunga atau reksadana atau apapun begitu ya, tingkat investasi yang normal itu biasanya sekian persen di atas inflasi. Yang normal gitu. Misalnya dalam beberapa waktu ini, waduh bunganya cuma 4% misalnya, tapi ternyata bulan tersebut adalah deflasi, malah bukan inflasi, misalnya begitu. Nah, kemudian kalau misalnya, oh Pak, ada kondisi tidak normal, betul, ada kondisi tidak normal. Misalnya dulu pada waktu tahun 1997 di Indonesia terjadi boom inflasi yang gila-gilaan 400% gitu ya, sampai 400%. Bunga bank pada waktu itu 75-72%. Kalau bunga bank 72%, inflasinya 400%. Banyak orang wah seneng dapat duit, dapat bunganya lebih gede, dapat 72%, dia seneng. Tapi kalau para pengusaha, dia jeli sekali. Saya punya nasabah yang luar biasa pada waktu itu, langsung beli mobil banyak sekali dia. Kijang sekian 60 biji gitu ya. 60 biji, satu bijinya 35 juta. Besoknya karena inflasi 400%, naik 90 juta, 110 sampai 120 juta. Dalam sekian bulan, kemudian dia jual lagi dengan harga 90 juta, laku kayak kacang goreng, sebetulnya dia untungnya sudah lebih dari 200%. Daripada hanya bunga bank 75%, nungguin setahun lagi misalnya begitu. Nah, dalam hal ini kita tahu persis bahwa kalau dalam kondisi tidak normal ya lebih baik kalau misalnya inflasinya lebih gede daripada bunga bank, orang pasti tidak mau ditabung di bunga bank. Rata-rata orang yang dahsyat dia akan ambil kesempatan untuk beli properti, beli barang karena hasilnya akan jauh lebih tinggi tingkat investasinya, pengembaliannya. Oke. Nah, sekarang kalau kita terlambat, kalau kita tidak melakukan aset alokasi, apa yang terjadi? Mari kita tes itu ya. Di tabel saya misalnya kita punya saldo awal, 20 juta. Kemudian setoran per bulan kita adalah 1 juta. Tingkat suku bunganya misalnya nih, kita ambil 14%. Pajak misalnya sementara tidak ada, karena ini tingkat investasi yang tanpa pajak misalnya. Reksadana, nggak tahu sampai kapan tanpa pajak. Tapi misalnya gitu ya, misalnya 20 juta setoran awal, setiap bulan kita tambahin 1 juta, dalam jangka waktu 20 tahun, tingkat bunga 14%. Kita akan mendapatkan hasil 1,6 miliar. Oke. Nah kalau kita 5 tahun lebih awal nabungnya, 20 juta kemudian kita tambahin, 5 tahun lebih awal aja. Sengaja saya ambil angka 20 dan 25 tahun, itu baru cukup signifikan hasilnya, istilah compounding growth-nya. Akan jadi berapa? Misalnya sekarang kalau 25 tahun. Kalau 25 tahun ternyata akan jadi 3,3 miliar. Oke. Nah kalau kita telat 5 tahun, hasilnya bumi dan langit, bisa separuhnya tidak ada gitu ya. Nah kalau kita lebih awal, ya kita harus lakukan lebih disiplin, hasilnya lebih luar biasa. Jadi bagi yang masih muda, ya lakukan sekarang. Kalau yang sudah tua, ya lebih baik sekarang daripada telat. Jadi tenang aja, kita mulai lakukan aset alokasi, hasilnya akan luar biasa dahsyat. Dan pada waktu kita sudah mempunyai 3,3 miliar misalnya begitu, kok bunga 12% aja setahun, atau satu bulannya adalah 1%. Kita akan dapat 33 juta rupiah per bulan. Untuk pensiun cukup lumayan kalau misalnya tingkat hasilnya. Memang betul kita harus perhitungkan inflasinya. Tapi percaya atau tidak bahwa dalam ini, kalau kita yang namanya kita compoundingkan terus, inflasinya kalah gede. Tapi kita harus perhatian benar yang namanya komponen inflasi ini. Kalau kita investasinya di bawah inflasi, uang kita akan dimakan inflasi. Jadi kita harus pastikan minimal sedikit aja di atas inflasi. Kok bisa banyak di atas inflasi? Ya kita lebih bagus lagi. Makanya selain yang aman, kita harus kasih investasi kita dari aset alokasi kepada yang growth atau yang tumbuh. Demikian Financial Revolution kaset ini. No action, nothing happen. When you take action, miracle happen. Knowledge, pengetahuan, something. Tapi action is everything. Jadi knowledge dengan action, perfect thing. Jadi kalau kita sudah tahu, mulailah take action sekarang juga. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.